Nah, Bapak Ibu, kebetulan kami ada satu program di mana program kami adalah bagi-bagi kacamata obat. Tapi ini kita berikan secara gratis. Nah, program kami didukung oleh Yayasan Glaucoma Society di bawah naungan WHO, dan program kami juga didukung oleh Ion Spec Foundation sebagai pemilik sekaligus pabrik kacamata medis. Nah, untuk Indonesia kami bekerja sama dengan Mega Gloriang Internasional. Ya, nah, MGI ini adalah satu perusahaan yang pionir memproduksi produk-produk berteknologi nano. Ya, kantor kami ada di Jakarta, tetapi dalam waktu 4 tahun ini MGI di masa pandemi, MGI di masa ekonomi terpuruk, justru MGI bisa mengembangkan di 15 negara. Ya, ada di Amerika, ada di Italia, ada di Israel, ada di Inggris. Jadi satu-satunya perusahaan internasional yang lahirnya dan berawal bahkan kantor pusat ada di Indonesia. Ya, ini MGI. Nah, MGI kabar baiknya juga sudah bekerja sama dengan Yayasan Glaucoma Society lebih dari 5 tahun. Ya, di sini ada sudah bekerja sama lebih dari 5 tahun dengan Glaucoma Society di bawah naungan WHO. Ya, nah, kami mempunyai misi dan visi, diantaranya adalah membantu orang-orang yang sudah terkena glaukoma bisa melihat kembali. Karena program kami, misi kami adalah bagi-bagi kacamata obat 1 juta piece gratis. 1 juta piece. Kepada siapa? Mereka yang terkena glaukoma. Nah, di ruangan ini ada yang sudah tahu glaukoma belum? Ada yang sudah tahu glaukoma? Nah, glaukoma itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi glaukoma adalah satu gangguan penglihatan yang ujung-ujungnya buta. Dan resiko orang yang terkena glaukoma tidak ada tanda-tanda. Tahu-taunya buta. Ya. Bahkan glaukoma ini di kalangan dunia medis dikatakan sebagai si pencuri penglihatan. Ya. Nah, glaukoma ini adalah satu gangguan mata yang diakibatkan karena saraf-saraf mata kita yang rusak, yang mengakibatkan tekanan, tensi bola mata yang meningkat. Kalau orang terkena tensi darah tinggi, 90% stroke. Kalau tensi bola mata yang tinggi, 90% buta. Nah, di ruangan ini ada nggak yang pengen glaukoma? Nggak ada ya. Nah, makanya dengan kita memberikan edukasi ini, jangan sampai kita dan keluarga kita terkena glaukoma. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita terkena glaukoma. Nah, data WHO sendiri menyebutkan, yang mengeluarkan data ini bukan kami, tapi WHO. WHO sudah mengeluarkan satu statement, setiap 5 detik ada 1 orang buta. Setiap 5 detik 1 orang buta. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena di era sekarang ada 3 faktor utama penyebab kebutaan. Ya. Nah, di sini ini data yang dikeluarkan oleh WHO, yaitu setiap 5 detik ada 1 orang buta. Ya. Jangan sampai keluarga kita menjadi salah satu bukti, ya, dari kerusakan mata diakibatkan era digital. 3 penyebab utama adalah, yang pertama, sinar matahari. Siapa yang tidak pernah terkena sinar matahari? Ada nggak? Nggak ada, semua terkena ya. Oke. Yang pertama sinar matahari atau sinar UV. Yang kedua sinar biru. Nah, siapa yang tidak pernah terkena sinar biru? Ada nggak? Hanya orang yang hidup di zaman batu yang tidak terkena sinar biru. Bagi kita yang hidup di era digital, setiap saat, setiap waktu terkena sinar biru. Nah, yang ketiga, sinar radiasi. Ya.
sinar radiasi. Nah, 3 faktor utama ini yang tidak bisa kita hindari. Dan ini semuanya menggunakan data. Coba Putri buka Google, terus diklik kerusakan mata, dampak sinar biru terhadap mata. Nanti akan muncul informasi tentang resiko sinar biru, bahwa sinar biru di sini akan menembus bagian mata kita, khususnya mengenai retina. Nah, kalau misalkan sudah mengenai retina, membuat terjadinya kerusakan di titik-titik saraf mata kita. Ujung-ujungnya apa? Mata kita sakit, mata kita mengalami kebutaan. Efek dari sinar biru. Nah, terus kenapa kita butuh pelindung? Atau kenapa kita butuh kacamata ini? Karena Bapak Ibu hidup di era digital. Artinya hidup di era digital ada ancaman kebutaan bagi siapapun. Tidak nenek-nenek, tidak anak-anak, tidak emak-emak, semua terkena resiko ini. Buta yang hidup di era digital. Nah, data ini dirilis oleh News Indonesia. Bahkan dokter mata mengatakan siapapun yang hidup di era digital punya resiko mata sakit, bahkan buta. Ini yang mengatakan dokter mata. Makanya memperingatkan hati-hati penggunaan gadget, laptop, HP, komputer. Karena itu akan merusak mata kita dan mata anak-anak kita. Ya. Nah, ini sinar biru lah. Bagaimana dengan sinar biru tadi, Bapak Ibu? Sinar biru itu kalau misalkan kita membuka laptop, HP, sinar biru langsung akan menembus ke mata, ke sindera mata, yang dinamakan makula. Ujung-ujungnya apa? Makula kita rusak. Awal yang kita rasakan apa? Minus, plus, ataupun silinder. Ya, ini efek dari sinar biru. Nah, sekarang bagaimana dengan sinar matahari? Nah, coba kita klik di Google lagi. Dampak sinar UV terhadap mata. Nah, di sini akan keluar efek sinar UV yang akan mengakibatkan terkena katarak. Nah, ada yang sudah tahu katarak? Nah, katarak ini adalah satu gangguan mata yang diakibatkan karena UV, di mana sinar matahari ini lama-lama akan menimbulkan selaput. Lama-lama tebel dan akhirnya apa? Menutup lensa. Nah, kalau misalkan sudah menutup lensa, kita terkena yang namanya katarak. Ya. Nah, faktanya di sini adalah katarak menjadi penyebab kebutaan nomor 1 di dunia. Dan salah satunya adalah negara kita tercinta, Indonesia. Karena negara kita hanya punya 2 musim. Musim panas dan panas sekali. Ya. Makanya kalau kita menemukan orang yang terkena glaukoma, terkena katarak, banyak Bapak Ibu. Karena apa? Indonesia juga menjadi sarangnya orang katarak. Ya. Nah, terus katarak itu apa? Nah, katarak adalah satu gangguan mata yang bisa diakibatkan karena yang pertama faktor genetik, keturunan. Jadi hati-hati kalau kita mempunyai orang tua, bapak ataupun ibu yang katarak. Karena itu bisa menurun ke kita, apalagi ke anak dan cucu kita. Ya, karena yang paling dominan adalah cucu. Jadi kalau kita punya orang tua yang katarak, jaga anak kita jangan sampai terkena katarak. Ya, itu faktor genetik. Nah, yang kedua, gizi buruk di masa lalu. Kalau sekarang kan sudah nggak mungkin ya, karena negara kita sudah makmur. Tapi waktu zaman dulu banyak orang yang hanya makan sehari aja susah. Makan dengan gizi tinggi pun susah. Tapi kalau sekarang hampir semua makan pecel lele, minimal sambel. Ya. Kalau lele ini nggak ono, yang penting sambel ono. Ya, gitu. Nah, yang ketiga paparan sinar matahari. Nah, ini yang nggak bisa kita hindari. Sinar matahari, ya. Nah, yang ketiga adalah faktor orang yang terlalu manis, ya, terkena gula atau diabetes. Nah, katarak sendiri ini bisa mengancam kepada siapa? Kepada siapapun yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas. Nah, di ruangan ini
ada nggak yang usianya di atas 50 tahun? Ada ya? Nah, tanda-tanda Bapak Ibu. Tanda-tanda orang yang sudah punya katarak. Yang pertama, pandangan sudah mulai kabur. Nah, ada nggak yang sudah mulai kabur? Hati-hati Bu, sebentar lagi katarak. Yang kedua, terlalu sensitif terhadap cahaya. Apalagi kalau malam hari berpapasan dengan kendaraan, terlalu silau. Nah, ada yang sudah mulai mengalami? Hati-hati, sebentar lagi katarak. Ya. Loh, bukan maksudnya menakut-nakuti, agar kita bisa antisipasi. Ya. Ya. Terus yang ketiga, kalau semisalkan melihat benda itu bisa pecah atau berbayang. Ya. Nah, itu tanda-tanda katarak. Lah, teman-teman kita di luaran sana karena minimnya informasi, nek durung loro durung ditambani, nek durung buta belum dioperasi. Makanya dengan taunya informasi ini kita bisa menjaga jangan sampai kita dan keluarga kita terkena katarak, ya. Karena tadi sudah kita tanya, tidak ada yang pengen katarak ya. Nah, makanya justru informasi ini kita bisa mendapatkan manfaat. Jangan sampai kita dan keluarga kita terkena katarak. Ya. Nah, ini yang sinar matahari. Lah, bagaimana dengan sinar radiasi, Bapak Ibu? Lah, radiasi itu sangat berbahaya karena radiasi ini akan menyerang otak. Ya. Makanya penyakit-penyakit di era milenial ini banyak sekali yang macam-macam. Ya, bukan karena makanan tapi karena radiasi. Salah satunya apa? Gampang lelah. Mlaku sedilo wis ngos-ngosan. Kerja sithik wis kesel. Itu gampang lelah. Lah, yang kedua, sering sakit kepala. Apalagi kalau didatangi debt collector. Ya. Ini yang membuat kenapa kepala kita tambah pusing. Makanya dengan kacamata ini nantinya bisa mengalahkan rasa pusing, bisa mengusir debt collector. Karena debt collector asal dikasih uang kan pergi, bener nggak? Nah, makanya dengan kita sering berbagi informasi, punya penghasilan, bisa ngusir debt collector. Nah, di ruangannya ada yang pengen ngusir debt collector? Ada nggak? Malah nggak punya hubungan sama debt collector ya? Nah, tapi mungkin teman kita di luaran sana Bu butuh informasi ya. Nah, yang ketiga, insomnia, susah tidur. Ya. Bukan karena mikir utang, tapi ternyata mikir bojole ra tau mulih. Repot ya. Oke, itu jangan sampai terjadi. Nah, terus hilangnya memori. Nah, ini terjadi sangat riskan. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, yang mereka setiap hari pembelajaran dengan HP, laptop, dan komputer. Dengan mereka sering terkena radiasi, membuat daya tangkap mereka rendah. Efek dari radiasi. Makanya kita butuh antisipasi. Ya. Nah, ini yang menyebabkan, apalagi yang ini Bu, sendi. Kita gampang nyeri sendi, gampang pegel-pegel. Ya, ini juga bisa disebabkan karena radiasi. Ya. Nah, ini masalah radiasi. Lah, anak yang tumbuh di era digital punya resiko tinggi. Kerusakan mata itu meningkat. Yang sehat jadi bermasalah bahkan berkacamata. Yang sudah berkacamata semakin lama semakin tambah. Ya. Makanya saat kita memiliki anak, saat kita memiliki cucu yang tumbuh di era digital, hati-hati. Karena itu kerusakan mata mengancam bagi masa depan mereka. Nah, kira-kira dengan informasi seperti ini Bapak Ibu, kita khawatir nggak dengan keluarga kita? Khawatir nggak? Nah, luar biasanya MGI memberikan satu solusi Bapak Ibu. Solusinya seperti apa? Nah, solusinya adalah kacamata medis. Di mana kacamata medis ini adalah kacamata pertama dan satu-satunya di dunia yang sudah memiliki sertifikat uji klinis. Bahkan memberikan garansi, manfaatnya digaransi seumur hidup. Ya.
Nah, kacamata yang diberikan adalah kacamata yang ada 3 teknologi di lensa, ada 5 teknologi di tangkai. Ya, ini kacamatanya. Nah, sekarang perbedaan kacamata ini dengan kacamata yang di luaran apa? Nah, perbedaannya adalah kalau kacamata optik, kira-kira Bapak Ibu, yang berfungsi apanya? Hanya di bagian lensa. Artinya setiap kita ganti kacamata, setiap kita ganti lensa, wajib hukumnya harus diukur dulu. Ya. Nah, resikonya bagi mereka yang menggunakan kacamata optik 90% digaransi. Keluhan mata semakin lama semakin naik. Ya, semakin naik itu resiko menggunakan kacamata optik. Nah, kalau kacamata medis ini dipakai siapapun, yang punya keluhan plus bisa turun, minus bisa turun, silinder pun juga bisa turun. Nah, ini nanti yang diberikan solusi MGI kepada Indonesia. Ya. Nah, terus bagaimana teknologi yang ada di kacamata ini, Bapak Ibu? Nah, 3 teknologi di lensa. Di sini teknologi di lensa ini memberikan jaminan perlindungan 360 derajat. Karena di sini yang pertama ada anti sinar biru. Nah, kenapa kita butuh anti sinar biru? Karena kita tidak bisa lepas dengan gadget. Nah, sering kita ilustrasikan Bapak Ibu. Sinar biru itu adalah sinar yang dipancarkan dari HP, laptop, komputer, TV, itu semua memancarkan sinar biru. Nah, kalau kita terkena sinar biru, posisinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini mengenai mata kita, membuat mata kita gosong. Nah, tanpa sadar Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita sadar, tahu begitu buka HP mata kita gosong, takut nggak? Takut. Beruntungnya kita tidak sadar. Lah, bagaimana dengan anak dan cucu kita yang setiap hari main game, setiap hari harus online, harus daring. Artinya apa? Semakin lama kita terkena sinar biru, kerusakan mata semakin tinggi. Kenapa? Belum sampai ini hilang, ini sudah terkena lagi. Belum sampai ini hilang, ini sudah terkena lagi. Nah, inilah yang menyebabkan kerusakan mata di era digital meningkat 100%. Nah, teknologi yang ada di kacamata ini bisa pinjem punya Mbak Siti. Siti Walidah apa Wakidah ya? Nah, kacamata seperti Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah menggunakan teknologi kacamata ini, walaupun kita berjam-jam dengan laptop, HP, komputer, dia tidak tembus Bapak Ibu. Makanya ini yang dikatakan sebagai anti sinar biru. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua di kacamata ini juga ditanam dengan anti UV, anti sinar matahari. Nah, tadi kita tahu matahari itu menyebabkan katarak. Jadi kacamata ini, teknologi yang ada di lensa ini cocok bagi orang yang tidak pengen katarak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu serius tidak pengen katarak, bisa menggunakan kacamata ini Bapak Ibu. Karena kalau ini dipakai orang yang sudah terkena katarak, bisa batal katarak. Orang yang mau operasi katarak bisa batal operasi. Ya, ini 3 teknologi yang ada di lensa. Lah, lensanya ini netral. Artinya apa? Bisa dipakai siapapun tanpa harus kir mata. Cuma kalau kita sudah ketergantungan dengan lensa, tidak langsung bisa melihat. Ya. Tetapi kalau kita gunakan ini 8 jam per hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, kita bisa mulai turun. Bahkan banyak terjadi di luar sana, belum ada 1 bulan yang tadinya tidak bisa melihat, bisa melihat. Yang tadinya penglihatannya blabur, bisa sudah jelas. Ya, nah ini teknologi yang ada di lensa. Nah, 5 teknologi yang ada di tangkai ini yang fungsinya untuk menyembuhkan Bapak Ibu. Di tangkainya ini ditanam dengan 5 teknologi. Ada ion negatif, ada batu germanium, ada inframerah jauh, ada nano silver. Jadi Kang Nono juga ada di sini, ya. Tapi bukan nano silver. Yang ada adalah nano silver.
Ya. Lah, ditambah dengan anti radiasi. Lah, 5 teknologi yang ada di lensa di tangkai ini yang nantinya bisa menurunkan bahkan menyembuhkan hampir semua keluhan yang ada di dalam tubuh kita, bukan hanya mata. Ya, bukan hanya mata. Nah, secara detail untuk teknologinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang ada di lensa yang ada yang namanya ion negatif, di mana ion negatif ini adalah vitamin yang ada di dalam darah. Jadi kalau kita menggunakan kacamata ini, asupan nutrisi darah oksigen itu bisa sempurna. Apalagi kalau ini kita pakai di mata, membuat pandangan rasa mata kita menjadi sejuk, nyaman. Kenapa? Kebutuhan ion negatif terpenuhi. Nah, terus bagaimana dengan VIR? Lah, VIR ini kalau semisalkan kita pakai kacamata akan menimbulkan gaya resonansi yang mampu mengencerkan darah yang kental sekaligus membersihkan selang pembuluh darah. Makanya orang keringin, kesemutan, kok nganggo kacamata kok iso mari, Mas? Karena VIR. Orang yang gampang pusing, migrain, vertigo, kok bisa mari, Mas? Karena VIR. Ya. Mas, gula kok iso meduk? Karena VIR. Ya. Jadi nanti kalau kita menjelaskan lebih gampang, ya. Nah, karena darah yang kental seperti ini dengan kita menggunakan kacamata bisa akan berubah menjadi encer. Artinya apa? Sirkulasi darah menjadi lancar. Ini yang VIR. Nah, terus di sini juga ada batu germanium yang manfaat utama sebagai anti kanker. Ya. Batu germanium. Nah, di sini juga ada yang namanya nano silver. Nah, nano silver ini adalah satu teknologi yang mampu membunuh kuman, bakteri, jamur, virus hanya dalam waktu 1 menit. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman yang beleeng, suruh pakai kacamata ini, Bu. Ditunggu 1 jam, kok beleknya hilang. Habis itu kita ambil dan kita pakai. Tidak usah khawatir ketularan, karena kuman, bakteri, jamur, dan virus itu mati. Jadi ini steril, ya. Walaupun tanpa harus kita cuci, walaupun tidak harus kita bersihkan, tetap steril. Kenapa? Ada nano silver. Ya. Nah, dari semua teknologi yang ada di kacamata tadi ditanam dengan menggunakan teknologi nano. Nah, teknologi nano ini adalah satu teknologi yang mampu memperkecil partikel besar menjadi kecil, dan ini yang akan mempermudah orang merasakan, Bapak Ibu. Orang yang menggunakan kacamata ini hanya dalam waktu 1/4 jam, setengah jam, atau 1 jam langsung bereaksi. Makanya kalau kacamata ini dipakai 8 jam per hari, 3 hari, 1 minggu, orang yang punya keluhan mata bisa turun, bahkan bisa normal kembali. Ya, efek dari teknologi nano. Ya, nah terus tugas kami Bapak Ibu adalah mencari 2 kategori. Ya. Yang pertama adalah orang yang terkena glaukoma, yang kedua mata minus di atas 5, usia di bawah 16 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan 2 kategori ini akan mendapatkan 100% gratis. Nah, kalau dari kategori ini, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, ada nggak yang masuk kategori donasi? Tidak. Ya. Tapi butuh nggak kacamatanya? Nah, perusahaan sudah memberikan program spesial. Jadi Bapak Ibu walaupun tidak memenuhi syarat, jangan khawatir. Karena perusahaan sudah memberikan program spesial, yaitu memberikan gratis kepada siapapun, walaupun tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, program spesial ini adalah program donasi mandiri. Karena perusahaan memberikan garansi. Jangan ragu untuk membeli produk-produk MGI. Karena perusahaan akan memberikan garansi uang kembali 100% saat Bapak Ibu menemukan 2 orang pembeli. Ya. Nah, coba kalau dengan informasi teknologi tadi Bapak Ibu, yang butuh kacamata siapa?
semua orang Bapak Ibu, bener nggak? Nah, kira-kira Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini punya nggak 2 orang yang pengen sembuh dari keluhan mata? Artinya potensi Bapak Ibu itu layak dan bisa mendapatkan kacamata ini secara gratis. Bahkan kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Perusahaan memberikan potensi penghasilan kepada siapapun 1 juta Bapak Ibu setiap hari. Bukan setiap minggu atau setiap bulan, tapi jutaan rupiah per hari. Ya. Jadi konsep ini yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman adalah untuk kita menjadi berkah. Berkah sehat, syukur-syukur berkah rezeki. Ya, makanya kapasitas dari Bapak Ibu ini yang benar-benar kita butuhkan untuk sama-sama kita mengkampanyekan gerakan ini agar orang-orang di sekitar kita bisa bebas dari resiko buta. Artinya yang kita ajak adalah untuk bersedekah bersama-sama, walaupun sedekah lewat mulut. Ya, karena perusahaan tadi sudah menyiapkan 1 juta piece kacamata. Ya, nah nanti bagi Bapak Ibu yang serius pengen memiliki kacamata ini, syukur-syukur bisa mendapatkan gratis, bahkan berpenghasilan besar, segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu. Karena siapa tahu orang yang mengundang Bapak Ibu adalah malaikat yang diutus oleh yang di atas. Mungkin hari ini ada 1 jawaban dari sekian banyak doa-doa Bapak Ibu semuanya yang pengen diberikan kesehatan setiap saat, setiap waktu sampai di ujung usia, atau yang pengen punya penghasilan tambahan. Ini menjadi satu solusi, ya. Maka nanti segera hubungi orang yang mengundang Anda. Tinggal syaratnya untuk menjadi duta donasi tadi hanya membeli 1 paket. Bagi mereka yang tidak masuk kategori donasi, fotokopi KTP dan email, ya. Dan izinkan nanti bagi teman-teman yang sudah menjadi duta donasi, izinkan semua tim duta donasi membantu untuk sama-sama berpenghasilan, sama-sama menjadi berkah, sehat ataupun rezeki untuk orang lain. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu seputar tentang program donasi, seputar program teknologi kacamata, ataupun bagaimana kita berpenghasilan 3-6 bulan ke depan 1 juta per hari, nanti bisa kita ngobrol, ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.